أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Hari ini pekan kedua dari bulan Muharram ya, 1447 Hijriah, dan suasananya itu hari ini Masya Allah ya, dari pagi sampai sekarang mataharinya tidak terlihat kayak gitu ya, tapi tetap tetap ada cahaya kayak gitu ya, maksudnya nggak gelap gulita kayak kondisi malam seperti itu ya. Dan suasana seperti ini kalau di dalam rumah pas anak-anak teman-teman pas liburan ya, anak-anak sekolah kayak gitu ya, jadi pas untuk kemudian ya ngemil gitu ya di rumah ya. Dan alhamdulillah kita oleh Allah diizinkan untuk melanjutkan kanal kita kajian online di pekan kedua. Bahasanya adalah di sini ada kebaikan kayak gitu, dan kisah kali ini adalah kisah laki-laki yang menggendong ibunya kayak gitu. Nah, bagaimana kisahnya? Sebentar ya teman-teman, sebelum kita masuk ke situ, saya ada hal yang ingin saya ingatkan. Di bulan Muharram ada puasa sunnah yang bisa teman-teman kerjakan bagi yang tidak ada halangan udzur syar'i, semisal haid, nifas, ataupun kemudian dalam safar kayak gitu ya, dalam kondisi fit kayak gitu, juga nggak punya aktivitas yang berat yang lainnya, silahkan diambil puasa sunnah, yaitu puasa Asyura kayak gitu ya, atau kemudian nanti mau ditambahin dengan Tasu'a tanggal 9 Muharramnya dan 10 Muharram Asyuranya, terus kemudian mau ditambah lagi dipluskan 3 hari gitu juga nggak apa-apa ya, 9, 10, 11 atau cuma 9, 10 atau 10 saja, itu boleh-boleh aja teman-teman, silahkan diambil puasa sunnah ini kayak gitu ya. Kalau Rasulullah menyebutkan dengan puasa itu Rasulullah berharap diampuni dosa selama 1 tahun penuh kayak gitu. Jadi silahkan nih teman-teman untuk mengambil puasa sunnah Asyura ini kayak gitu. Sekarang tanggal berapa ya? Kalau di kalender saya, di kalender digital Quran itu tanggal 8 Muharram. Tapi tadi saya sempat lihat di mana ya, di YouTube ya tadi ya, di channel salah satu ulama gitu ya. Itu hari ini sudah tanggal 9, berarti ada beda ya, maksudnya ada beda penetapan tanggal 1 Muharramnya berarti kayak gitu ya. Jadi nanti ya teman-teman silahkanlah ngikutin kalender yang mana kayak gitu ya, biar aman ya, 9, 10 dikerjakan. Nanti kan kalau 9-nya milihnya yang awal, 10 kan dapat semuanya gitu, tapi ya nanti niatannya jadi gimana? Niatannya buat puasa Muharram gitu jadinya ya. Silahkan teman-teman ikutin kalender yang teman-teman mantap untuk ikutin. Kalau di kalender umum sepertinya ya hari ini tanggal 8 Muharram seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu teman-teman rahimakumullah, tambahan sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu di sini ada kebaikan kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, kisah laki-laki menggendong ibunya ini kalau dalam bukunya Najib Fauzana Abdul Aziz itu ada di halaman 10 ya teman-teman ya. Nah, nanti di situ adalah terkait dengan nilai berbakti dan menyayangi orang tua kayak gitu. Di buku Najib Fauzana Abdul Aziz kayak gitu. Nah, kisah ini teman-teman, Masya Allah ya,
Jadi kalau saya ngambil judul kisah laki-laki menggendong ibunya kayak gitu ya. Kan jarang ya kalau ibu menggendong anak laki-laki itu umum. Ibu menggendong anak perempuan juga sudah umum. Tapi kalau anak menggendong ibu itu jarang terjadi kayak gitu ya. Nah, ini kisahnya tentang itu kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah, semoga saya tidak terbawa perasaan ya nanti ketika menceritakan tentang kisah ini kayak gitu. Nah, teman-teman, kisah laki-laki ini ada di masanya Khalifah Umar bin Khattab kayak gitu ya. Jadi kisah terkait dengan laki-laki yang berbakti dan memenuhi hak ibunya kayak gitu ya. Itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah SAW. Jadi memang ada perintah dari Allah kayak gitu untuk kemudian berbakti pada kedua orang tua kayak gitu. Nah, itu salah satunya dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 kayak gitu, atau kemudian dalam surah Luqman ayat 14 kayak gitu. Bentar saya bagikan stepnya ya. Itu kan bahwasanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kayak gitu untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, hari ini saya berhalangan teman-teman ya, jadi saya baca aja artinya kayak gitu. Dalam Quran surah Luqman ayat 14 itu, di situ Allah berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Saya cuma ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwasanya ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kedua orang tua kita ya. Ngomong gimana kabar teman-teman semuanya? Kedua orang tuanya masih utuh, Bapak Ibu masih ada? Bersyukur kalau masih ditemani oleh kedua orang tua. Benar-benar bersyukurlah kalian semua teman-teman kayak gitu. Dan kalau masih ditemenin satu orang tua, tetap bersyukur, alhamdulillah masih ditemani oleh salah satu orang tua. Kalau tidak ditemani sama sekali oleh kedua orang tua karena orang tua sudah di alam yang lain, di alam barzah kayak gitu, maka ya tetap bersyukur kayak gitu ya. Meskipun pasti ada ada sesuatu yang tidak genap kayak gitu ya. Tapi ya itulah perjalanan, semuanya akan mengalami begitu. Awalnya genap, kedua orang tua menemani, kemudian salah satunya mungkin pergi dulu, diikutin berikut ke salah satunya lagi, akhirnya kedua-duanya sudah meninggalkan anak-anaknya di dunia. Masya Allah ya. Itu berarti sudah sunatulihnya begitu. Jadi teman-teman semuanya masih genap kedua orang tuanya, ya bersiap-siap juga suatu hari nanti pasti akan ditinggalkan kayak gitu. Nah, ini kisahnya, ini seorang laki-laki ini ya hidup di masa Khalifah Umar. Nah, Khalifah Umar teman-teman sudah paham ya, Khalifah Umar itu adalah khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Khalifah Umar ini memimpin kaum muslimin ya sekitar 10 tahun dari 634 sampai 644 Masehi, masa kepemimpinannya Umar bin Khattab. Tapi Masya Allah ya teman-teman, rasanya Umar bin Khattab itu luar biasa ya, perkembangan Islam itu beliau yang menetapkan kalender Hijriah, usulnya dari Ali radhiyallahu anhu diterima, kemudian jadilah kalender Hijriah ini yang menetapkan adalah Khalifah Umar bin Khattab kayak gitu ya. Kalender Hijriah berdasarkan pada peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW kayak itu. Dan beliau juga yang mengawali administrasi dalam pemerintahan, dibuatnya dewan-dewan, departemen-departemen kayak gitu ya. Terus kemudian juga membuat kegubernuran, mulai dari wilayah kegubernuran Kufah, Basrah, Mesir kayak gitu ya, dan yang lainnya, pembangunan Masjid Nabawi dan seterusnya ya, dan juga wilayah Mekah kayak gitu ya. Jadi dan juga perluasan wilayah kaum muslimin yang ditaklukkan di masa Umar, Masya Allah ya, sampai Afrika, ujung Afrika, Mesir dan sekitarnya itu.
Nah, itu ini kisahnya itu ketika itu Khalifah Umar bin Khattab ini lagi tawaf di tawaf di Ka'bah kayak gitu ya, di Baitul Haram atau di Ka'bah kayak gitu. Nah, ketika itu Khalifah Umar bin Khattab itu tawafnya nggak sendirian kayak gitu ya. Beliau sebagai posisi seorang khalifah ya teman-teman ya. Jadi beliau itu kalau khalifah itu kan berarti setara presiden kalau dalam sebutan saat ini dalam sistem pemerintahan republik kayak gitu kan disebut dengan presiden kayak gitu ya. Kalau khalifah itu dalam sistem kekhilafahan kayak gitu, namanya bukan presiden tapi khalifah kayak gitu. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini nggak ditemenin oleh para ajudan yang banyak seperti presiden-presiden umumnya saat ini teman-teman ya. Beliau santai aja meskipun sebagai seorang khalifah, ya biasalah kayak gitu ya. Jadi di hadapan Ka'bah ya, di Baitullah semuanya ya menghadap Allah kan dalam rangka ibadah sama semuanya. Jadi dilepaskan semua posisi-posisi dunia itu kalau sudah lagi tawaf nggak apa ya, nggak ada posisinya kayak itu, karena yang dipastikan yang dilihat oleh Allah saat itu adalah iman dan ketakwaannya dalam melaksanakan ibadah itu kayak itu. Jadi ini ceritanya Khalifah Umar itu ditemenin oleh sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Jadi mereka itu berdua bersahabat teman-teman ya. Nah, ketika prosesi tawaf itu kayak gitu, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menyaksikan seorang laki-laki yang tengah menggendong ibunya. Dan ibunya itu ternyata dalam kondisi lanjut usia, buta dan tidak mampu bergerak. Teman-teman rahimakumullah, adakah di antara teman-teman yang memiliki orang tua dalam kondisi yang semikian ini? Kalau misalkan ada, saya doakan kalau dalam posisi sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya kayak gitu ya, sehingga bisa sehat kayak gitu. Kalau masih dalam kondisi sakit, teman-teman semuanya diberikan kesabaran, kelapangan, ketulusan dalam merawat orang tuanya yang sakit kayak gitu. Kalau dalam kondisi kita masih kecil, gendong-gendong kan kayak gitu ya. Kalau sudah orang tua ganti yang seperti anak kecil, jarang kemudian anak yang mau menggendong orang tuanya kayak gitu. Nah, ini proses gendongnya itu ada di depan Ka'bah teman-teman, berarti dalam prosesi ibadah, yaitu ibadah tawaf kayak gitu. Jadi si anak laki-laki ini menggendong ibunya yang sudah tua, yang buta, yang tidak mampu bergerak dalam rangka melaksanakan ibadah. Di sini dalam bukunya Najibah Husain Abdul Aziz ini nggak diterangkan apakah ini dalam rangka ibadah umroh ataukah haji, cuma dijelaskan dalam rangka melakukan tawaf kayak gitu ya. Bisa jadi umroh, bisa jadi juga haji, bahwa alam ya, karena nggak diterangkan kayak gitu. Jadi si anak laki-laki ini menggendong ibunya untuk tawaf kayak gitu. Kemudian si anak laki-laki ini tadi berkata, aku tidak peduli jika dia menjadikan aku sebagai binatang tunggangan kayak gitu. Maksudnya itu kan gendong ibunya, jadi kan maksudnya itu seperti hewan tunggangan itu ya kan, maksudnya digendong di belakang kayak gitu lah teman-teman ya. Teman-teman kan pasti pernah itu digendong apa ya, lihat kakek. Kalau saya pernah lihat bapak saya dulu gendong putunya itu apa ya,
berangkang gitu, terus fotonya ada di atas ininya apa namanya punggungnya kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau ini kan yang digendong orang tua kayak gitu. Kalau teman-teman semuanya sudah pernah menggendong orang tua entah dalam kondisi sakit atau dalam kondisi apa mungkin juga ibadah seperti ini, saya jamin masya Allah jempol banget ya teman-teman ya. Terus laki-laki tadi itu melanjutkan perkataannya. Dia kan mengatakan aku nggak peduli, aku dianggap oleh ibuku ini sebagai hewan tunggangan atau apa, aku nggak peduli kayak itu bahasa inahnya gitu. Karena aku sedang melakukan sebuah upaya untuk membalas sebuah utangku, sebagian utangku kepadanya sepanjang hidupku. Jadi si anak laki-laki itu mengatakan bahwasanya dia itu sedang membalas sebagian utangnya kepada ibunya sepanjang hidupnya kayak gitu. Jadi ini bahasa si anak laki-laki itu, dia menganggap itu sebagai balas jasa, sebagai hutang kayak gitu. Padahal itu teman-teman ya, bagi orang tua itu nggak ada loh. Kata-kata pengorbanan orang tua untuk anak itu adalah hutang, itu nggak ada. Dan apa ya, perjuangan mereka itu nggak minta balasan apapun kepada anak-anaknya itu. Bahkan mereka itu rela melakukan apapun demi melihat anaknya itu senang kayak gitu. Dan mereka nggak minta balasan apa gitu tuh nggak akan disampaikan itu oleh orang tua. Jadi orang tua itu benar-benar tulus cinta. Kalau menurut saya itu bahkan tidak ada di dunia ini orang yang mencintai orang lain sebagaimana cintanya orang tua kepada anaknya. Nah, teman-teman rahimakumullah yang sudah memiliki anak mungkin bisa mencerna kata-kata saya ini. Maksudnya kan pengalaman sendiri kan teman-teman ya, bahwasanya tidak ada cintanya manusia ini kepada manusia yang lain menandingi cintanya orang tua kepada anaknya. Dan cinta yang tidak minta balasan sama sekali itu cintanya orang tua. Bahkan orang tua itu rela memberikan apapun itu demi anaknya, rela melakukan apapun demi anaknya kayak gitu loh. Bahkan kadang-kadang orang tua sudah sepuh, sudah waktunya untuk rehat kayak gitu ya, itu masih rela ya ngomong cucunya ya demi apa, supaya anaknya lancar bekerja, tidak terganggu pekerjaannya. Itu pengorbanan ya. Sudah lama istilahnya kan ibaratnya mengopenin anaknya itu sudah sejak lahir, itu sudah berapa pengorbanan tenaga, biaya dan sebagainya. Tapi ketika anaknya itu sudah besar, berkeluarga dan memiliki cucu, itu rela kayak gitu ya, berkorban untuk anaknya demi apa? Kebahagiaan anaknya kayak gitu loh ya. Jadi sampai segitu dan nggak minta balasan apapun orang tua itu. Yang dilihat cuma ingin apa? Melihat anaknya itu hidupnya tenang, senang, sukses kayak gitu. Itu loh orang tua itu sampai segitu teman-teman. Enggak. Jadi mereka nggak pernah mengatakan balas jasa kalian itu nggak pernah. Mungkin saya ngomong begini, teman-teman yang sudah memiliki keturunan bisa merenungkan benar nggak apa yang saya katakan. Tapi kan nggak pernah kan kemudian berjuang untuk anak kemudian balas ini sudah saya bantu gini, nggak pernah orang tua begitu ya. Bahkan orang tua itu kadang rela meninggal demi anaknya loh kayak itu. Saya beberapa kali membaca kisah itu kisah di zamannya Nabi Daud sama Nabi Sulaiman kalau nggak salah ya. Ada dua orang perempuan yang kemudian memperebutkan satu anak kayak gitu ya. Terus kemudian itu oleh Nabi Sulaiman itu kan akhirnya yang memutuskan terakhir itu kan Nabi Sulaiman yang memutusin gitu. Kemudian Nabi Sulaiman itu mengatakan sini biar saya potong mau dibunuh gitu loh pokoknya anaknya itu. Terus kemudian salah satu di antaranya ibunya itu, jangan kau bunuh dia, bunuh aja aku. Maka Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak itu anak si ibu ini tadi yang rela meninggal demi anaknya kayak gitu. Jadi itu bukan kisah fiksi ya. Kalau menurut saya itu memang kenyataan di dunia. Seorang hati ibu yang benar, seorang hati bapak yang benar ya, itu akan seperti itu dengan anaknya kayak gitu. Jadi teman-teman,
Sayangilah kedua orang tua kalian kalau masih ada, sebelum nanti menyesal kalau misalkan sudah nggak ada, itu menyesal kayak gitu ya. Jadi ini balik lagi ke kisahnya tadi itu ya. Jadi kisahnya si anak laki-laki tadi itu merasa itu hutangnya kepada sebagai balas budi jasa kedua orang tuanya kayak itu ya, yang telah membesarkannya dan sebagainya. Tapi itu hanya bahasan dia kayak gitu ya. Tapi yang pasti itu adalah perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tua kayak gitu ya. Nah, setelah mengucapkan kalimat itu, maka dia melantunkan talbiyah. Talbiyah itu kalimat labaik, labaik Allahumma labaik kayak gitu. Jadi itu yang diucapkan ketika kita tawaf, itu salah satunya itu teman-teman. Selain nanti tambah doa-doa khusus ketika kita misalkan melewati Hijr Ismail atau kemudian mau berdoa khusus yang lainnya kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah ya, melihat kondisi itu kayak gitu ya, menyaksikan si anak laki-laki yang gendong ibunya tadi itu, Khalifah Umar sama Ali bin Abi Thalib kayak gitu ya, itu ya kagum, Masya Allah, ini ada anak solih kayak gitu ya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Terus kemudian apa kata Umar radhiyallahu anhu ya? Ia berkata, marilah kita ikut melakukan tawaf. Sekarang ini adalah waktu turunnya rahmat dan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bakti laki-laki ini kepada ibunya yang telah tua ini, kita juga mendapat curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi laki-laki tadi itu langsung mendapat pemuliaan dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Khalifah Umar itu adalah orang yang sudah diridhoi oleh Allah, terus kemudian juga termasuk 10 dari yang dijamin masuk surga. Itu mengatakan demikian itu ketika melihat seanak laki-laki yang berbakti kepada orang tuanya. Ia mengatakan, sekarang adalah waktu turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bakti laki-laki ini kepada ibunya yang telah tua. Masya Allah. Dan teman-teman, ya memang begitu ya. Ya memang begitu. Jadi saya mengatakan ya memang begitu teman-teman ya. Laki-laki yang soleh ataupun wanita yang solehah yang dia berbakti kepada orang tuanya, dalam banyak literatur yang saya baca ataupun saya mendengarkan dari kajian ataupun ceramah yang disampaikan para ulama, itu memang gitu ya, membawa berkah kebaikan ya, kehadiran dari orang-orang yang kemudian dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya kayak gitu. Nah, kisahnya cuma sampai di situ teman-teman. Nah, nanti untuk berikutnya adalah kebaikan apa yang bisa kita petik dari sini. Saya cukupkan di sini untuk kisahnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman rahimakumullah, yaitu ada surat yang saya bagikan ya ayat Al-Qur'an juga kayak gitu ya. Di situ adalah Quran surah Al-Isra ayat 23 kayak gitu. Jadi dari kisah laki-laki yang menggendong anaknya, yang menggendong ibunya tadi itu ya, ada beberapa kebaikan yang bisa kita petik ya. Yang pertama, kebaikan yang bisa petik itu apa? Orang tua itu sebenarnya nggak minta balasan teman-teman atas apapun pengorbanan yang dia berikan kepada anaknya kayak gitu. Tapi kemudian Allah memerintahkan kita untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi di situ dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya itu perkataan yang baik. Di ayat ini teman-teman sangat jelas sekali ya, bagaimana kemudian pesan-pesan yang Allah sampaikan, perintah yang Allah perintahkan kepada para anak kayak gitu ya, untuk kemudian berbakti kepada orang tuanya kayak itu. Bahkan di situ mengatakan "ah" aja tidak boleh kayak gitu ya. Membentak keduanya juga nggak boleh, tapi disuruh mengatakan perkataan yang baik kayak gitu. Kalau saya ini ya, dulu ketika ya memang ketika merawat orang tua yang sudah tua itu katanya orang itu beda dengan merawat bayi ya gitu. Kalau merawat bayi kan dia nggak akan ngomong kayak itu, dicobek, dijibit mungkin cuma nangis gitu. Kalau merawat orang tua kadang salah malah dilok nih sudah kondisi capek dilok deh bisa kayak itu, jadi tambah apa ya namanya ya begitulah teman-teman. Tapi itu tuh tetap nggak seberapa dengan pengorbanan orang tua. Teman-teman yang sudah menjadi orang tua kan pengalaman kayak gitu loh, mulai dari kecilnya nyewoi dan sebagainya itu wis pokoknya pengalaman itu tuh ketika orang tua itu kemudian sakit di masa tuanya itu sebenarnya belum seberapa kayak gitu loh ya, balasnya itu belum seberapa. Pokoknya teman apa ya, aku juga saya cuma bisa menyampaikan ya Allah teman-teman, kalau teman-teman memiliki orang tua sudah sepuh kayak gitu ya, sayangi orang tua itu, sayangi bapak ibu teman-teman semuanya kayak itu. Teman-teman punya pengalaman melahirkan dan sebagainya ya, ingatlah itu dulu ibuku juga begitu kan kepadaku, maka sekarang waktunya untuk merawatnya. Enaknya ngomong begitu. Dan dalam ketika seseorang itu menyayangi orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, maka dia itu akan berkasih sayang, menyayangi manusia yang lainnya. Itu sudah begitu apa ya, maksudnya itu yaitu salah satu rahmat yang Allah turunkan kepada anak yang dia itu berbakti pada orang tuanya. Akhirnya dia itu kepada orang yang lain itu dia akan sayang kayak itu, dia akan mengasihi manusia-manusia yang lainnya kayak itu. Tapi ketika dengan orang tuanya sendiri dia itu tidak menyayangi, tidak berbakti ya, maka dengan orang yang lain itu ketika dia itu misal dia tidak akan mengasihi, menyayangi dengan yang lainnya. Kalaupun toh itu mengasihi dan menyayangi yang lainnya, itu ibaratnya apa ya? Ya apa ya? Gak asli gitu loh. Gimana dengan orang tuanya aja dia nggak penuh kasih sayang, tidak berbakti. Kemudian kalau berbakti dengan orang yang lain di luar keluarganya dia itu kan kebalik, harusnya kan orang tuanya dulu yang dikasih, disayangi, diberbaktiin gitu ya. Jadi itu hukum apa ya, ya kayak hukumnya agak banyak sunatullahnya itu begitu, ketika berbakti menyayangi orang tua gitu ya, itu tuh nanti kepada manusia yang lainnya itu dia itu akan sayang gitu, akan mengasihi, akan baik gitu loh. Itu kalau menurut saya itu apa ya, ya rahmatnya dari Allah begitu gitu loh ya. Keberkahan tadi itu yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab, keberkahan itu turunnya begitu gitu. Jadi teman-teman ya, tidak ada kejelekan dalam berbakti kepada orang tua ya. Tapi kemudian teman-teman, ketaatan kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak ya. Dalam Quran surah Luqman ayat 15 itu dijelaskan. Teman-teman rahimakumullah,
Dalam Quran surat Luqman ayat 15 itu Allah di situ berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang orang yang kembali kepada aku, maksudnya kepada Allah, kemudian hanya kepadaku, yaitu kepada Allah tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ayat ini menerangkan ya bahwasanya ketaatan kepada kedua orang tua itu sifatnya tidak mutlak ya. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah kayak gitu. Contohnya di situ adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Jadi ketika orang tua itu mengajak kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kayak gitu. Ketika anaknya melakukan kemaksiatan, ya orang tua jangan menutup-nutupi. Ya. Sama ketika orang tua menyuruh kemaksiatan, anak tidak boleh melakukannya. Nah, ketika anak melakukan kemaksiatan, orang tua pun tidak boleh mendukungnya kayak gitu. Jadi yang diperintahkan oleh Allah itu ta'awun antara anak sama orang tua, ketaatan anak pada orang tua kayak gitu ya. Itu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh saling jombrong nih gitu bahasanya itu ya. Anak memasukkan ke jurang orang tuanya nggak boleh, orang tua memasukkan anaknya ke jurang juga nggak boleh. Artinya apa? Ya, orang tua yang baik, yang benar menyelamatkan ketika anaknya itu akan masuk jurang karena melakukan kemaksiatan kayak gitu. Jadi anak pun demikian, ketika diperintah untuk hal yang tidak benar juga nggak taat, nggak boleh taat kayak gitu, harus ditolak. Dasarnya mana? Quran surah Luqman ayat 15. Kalau di situ yang dilarangkan oleh Allah, misalkan dalam hal menyekutukan Allah, dalam berbuat syirik kepada Allah, dalam maksiat yang lain pun juga tidak boleh kayak gitu. Nah, ketika kita tahu yang seperti ini, berarti kan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Mentaati orang tua yang kemudian mengajak kepada kemaksiatan. Malah jangan-jangan orang tua sama anak sekongkol untuk berbuat kejahatan. Nah, itu ya sudah tulisan di Lauhul Mahfuz yang sangat tidak baik kayak gitu ya, kalau sampai tercatat seperti itu. Nauzubillahi min dzalik kayak gitu ya. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu berkata, Rasulullah SAW itu bersabda, al-barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu terdapat pada di antara orang tua kalian. Hadis riwayat Hakim kayak gitu. Jadi teman-teman, itu maknanya apa? Sudah punya keberkahan terdapat pada kedua orang tua di antara kalian itu ya, maksudnya kumpulan kebaikan itu ada pada orang tua kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya, pokoknya teman-teman rahimakumullah yang memiliki anak kayak gitu ya, sampaikan hadis ini kayak gitu ya, untuk kemudian nanti ya anak itu terhadap orang tuanya itu dia akan menyayangi, akan meminta doa kepada orang tuanya ya, akan meminta nasihat kepada orang tuanya, akan mendoakan orang tuanya, akan mentaati orang tuanya kayak itu. Saya cuma mengatakan hadis Rasulullah SAW itu benar. Dan ketika kebalikan dari itu, tidak minta doa kedua orang tua, menyepelekan orang tua, maka ya anak itu pun akan disepelekan kayak gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pokoknya benar gitu loh. Maksud saya ngomong begini karena saya sudah tidak memiliki orang tua, teman-teman. Orang tua saya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya benar-benar paham dengan hadis Rasulullah itu setelah oleh kedua orang tua saya ditinggal kayak gitu. Jadi sekarang kalau teman-teman memiliki kedua orang tua, sayangi mereka. Sayangi mereka sebagaimana teman-teman menyayangi anak-anak teman-teman bagi yang sudah memiliki anak kayak gitu. Inilah waktu bagi teman-teman kayak gitu untuk kemudian membuktikan ketaatan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, yaitu untuk
berbakti kepada orang tua dan memelihara orang tua di masa tuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana orang tua itu mencintai dan menyayangi teman-teman waktu kecil kayak gitu. Dan yang harus diingat oleh para orang tua, ketika di masa tuanya itu kemudian anak itu tidak sepenuhnya itu mencintai dan menyayangi, bisa jadi orang tua itu terhadap orang tuanya sendiri dulu itu juga begitu. Jadi ada sebuah kisah yang saya baca dalam buku yang diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Somad, yaitu Semua Ada Saatnya itu ya. Di situ ada kisah seorang bapak tua kayak gitu ya, yang memiliki bapak tua itu sudah nggak bisa berbuat apa-apa, dia sudah sakit-sakitan dan anaknya itu sudah capek ngobanin bapak ini tadi itu. Nah suatu hari karena capek, maka si anak ini tuh bermaksud untuk membunuh bapaknya sendiri. Dia gendong bapaknya itu sampai di suatu tempat, di suatu batu, dan bapaknya bertanya, mau apa yang kamu lakukan padaku nak? Anak itu menjawab, aku akan membunuhmu, aku sudah capek ngobanin bapak kayak gitu. Kemudian bapaknya itu berkata, jangan di sini engkau menyembelihku, tapi di batu berikutnya. Terus anaknya menjawab, apa bedanya di batu sini dengan di batu sana kalau bapak disembelih? Bapaknya itu menjawab apa? Saya dulu membunuh bapak saya di batu yang sana. Dan itu dan hukum kembali ketika bapak itu memiliki anak-anaknya sendiri yang mau membunuh dia, sebagaimana bapak itu dulu membunuh bapaknya dulu. Di situ ternyata ada hukum ya wallahu alam ya, kalau Allah berkehendak begitu, ada hukum timbal balik kayak gitu. Jadi maka kemudian bagi teman-teman yang menjadi orang tua, sayangi sepenuh hati sebagaimana Allah perintahkan kepadaan untuk mendidik, menyayangi, menghantarkan anak-anak pada menjadi anak-anak yang soleh-solehah sepenuh hati ya. Ketika nanti sudah masa tua, insya Allah anak-anak pun itu dengan sepenuh hatinya, sepenuh cintanya itu akan menyayangi, merawat, memelihara teman-teman semuanya ketika sudah di masa tuanya kayak gitu. Jadi ya itu ya apa yang bisa saya sampaikan teman-teman ya, semoga menjadi pelajaran bagi saya dan juga bagi teman-teman semua yang rahimakumullah ya. Semoga kita oleh Allah dibimbing untuk menjadi anak yang solehah dan soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Dan sudah jam 2 lebih teman-teman, mohon maaf ya, dan mari kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan apabila ada salah dan kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan semoga kita oleh Allah dipertemukan dengan Jumat pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.